Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua ingin menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa seorang ibu rumah tangga, di mana wanita ini telah menyinggung keperkasaan dari seorang pria yang membuatnya harus kehilangan nyawa di tangan pria tersebut. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah rumah tangga. Terjalinlah hubungan suami istri antara Sukardi 48 tahun dan istrinya Ratmiati 36 tahun. Menurut kesaksian tetangga sekitaran, jika sosok Ratmiati ini tipe wanita yang keras yang memiliki kebiasaan menyetir suaminya. Seiring usia pernikahan mereka bertambah, namun pasangan itu pun tidak kunjung dikaruniai seorang anak. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi anak dan berharap segera mendapatkan anak kandung. Tidak terasa, maligai rumah tangga keduanya telah mencapai usia 17 tahun pernikahan. Namun tetap saja mereka belum dikaruniai keturunan, sementara anak yang mereka adopsi sudah duduk di bangku SMP. Pada sisi lainnya, ada tetangga sekitaran rumah yang hanya berjarak 100 meter bernama Doyo bin Tahir berusia 50 tahun. Kedatangan seorang wanita yang merupakan anak dari pernikahan pertama terdahulunya. Wanita itu datang untuk bersilaturahmi dengan sang ayah. Di sela-sela silaturahmi itu, mereka bertemu dengan Ratmiati dan Ratmiati sangat mengagumi kecantikan anaknya Doyo. Entah bagaimana, sejak itu Ratmiati pun memiliki keinginan untuk bisa memiliki keturunan dari Doyo. Dikarenakan Ratmiati pun ingin memiliki anak secantik anaknya Doyo. Ratmiati mulai tebar pesona dan memberikan kode mengenai keinginannya tersebut. Warga Duku Guyung, Desa Klagen, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora sudah sering melihat kedekatan antara Doyo dan Ratmiati. Namun mereka semua tidak menaruh rasa curiga lantaran kedekatan mereka masih terlihat wajar. Doyo yang terus didesak oleh Ratmiati akhirnya goyah juga imannya dan mereka pun menjalin hubungan terlarang sebanyak 3 kali di rumah Ratmiati di saat sang suami pergi. Hubungan asmara yang terlarang yang terjalin antara Ratmiati dan Doyo, akhirnya Ratmiati pun hamil anaknya Doyo. Ratmiati pun merasa senang dikarenakan dirinya bisa memiliki anak dari rahimnya. Singkat cerita, setelah 9 bulan mengandung, Ratmiati pun melahirkan seorang anak. Pasca dari kelahiran itu, Doyo sempat datang ke rumah Sukardi untuk memberikan selamat. Sukardi yang tidak mengetahui hal itu menerima kedatangan Doyo dengan senang hati. Doyo sempat bergetar hatinya ketika menggendong bayi itu, dikarenakan paras wajahnya mirip dengan anak-anaknya hasil pernikahan pertama terdahulunya. Dengan berjalannya waktu, anak itu pun menginjak usia 5 tahun. Ratmiati terus menjalin hubungan terlarang di belakang Sukardi sang suami. Meskipun Doyo sudah berusaha untuk menghindar, namun Ratmiati terus memaksa dan ingin terus menjalin hubungan dengan Doyo dan mengancam akan membocorkan perselingkuhan itu kepada istrinya Doyo. Anak bapak itu? Ya kepikiran, Pak. Pikir apa yang dipikirin, Pak? Saya pikir saya gini, anak itu cakep seperti kok mirip anak saya gitu loh. Anak saya yang di Batu. Mirip gitu. Pernah gendong? Pernah sekali, Pak. Waktu kapan, Pak? Waktu masih bayi. Pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, jam 19.30 malam harinya, Sukardi berpamitan akan pergi nongkrong di warung kopi.
Sekitar jam 22.30, Soekardi pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Soekardi merasa sangat aneh lantaran pintu dalam kondisi tidak terkunci dan lampu rumah dalam keadaan mati. Soekardi mencari sang istri ke dalam kamar, namun tidak menemukan keberadaan istrinya berada di sana. Lalu Soekardi pun mencari ke belakang rumah dan akhirnya menemukan istrinya sudah tergeletak di lantai depan kamar mandi dalam kondisi tidak sadarkan diri dan keadaan luka kepala bagian belakangnya serta mengeluarkan banyak darah. Soekardi yang panik mengangkat tubuh sang istri dibawa ke ruang tamu. Setelahnya dirinya pun berteriak meminta tolong ke tetangga sekitaran. Soekardi bersama dengan warga lainnya segera membawa tubuh Ratmiati menuju rumah sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Setibanya di sana, tim dokter UGD segera melakukan pertolongan dan pemeriksaan. Namun setelah diperiksa, Ratmiati pun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 2 dini hari. Keluarga pun tidak mengetahui penyebab korban terjatuh di kamar mandi. Bahkan tidak pernah Ratmiati mengeluh jika dirinya sedang sakit. Namun dugaan kematian dari Ratmiati pun akhirnya terjawab. Setelah dokter memeriksa kondisi tubuh luar korban, dokter menemukan adanya 9 luka pukulan benda tumpul pada kepala bagian belakang korban. Dokter pun memastikan jika luka-luka tersebut bukanlah luka akibat terjatuh dari kamar mandi. Dengan kata lain, ada tindakan kekerasan yang dialami oleh korban yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Setelah hasil pemeriksaan itu pun pada jam 12 siang, pihak keluarga datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut dan laporan itu pun diterima oleh Polres Blora. Adanya laporan kejanggalan mengenai kematian dari Ratmiati, polisi segera bergerak dengan melakukan olah TKP. Hasil olah TKP polisi mengamankan beberapa barang bukti di sekitaran kamar mandi, antara lain sepasang sendal jepit, sebuah gayung mandi, sebuah batu paving block, sebuah batu coran, dan handphone berwarna putih. Pihak kepolisian mulai menggali keterangan dari warga sekitaran mengenai keseharian dari korban. Dari keterangan warga, polisi pun mendapati jika Ratmiati dekat dengan seorang tetangga yaitu Doyo. Ternyata keterangan dari warga pun selaras dengan bukti digital forensik dari ponsel korban. Ditemukan adanya panggilan telepon intensif dengan Doyo dan ditemukan adanya pesan singkat bernada mesra antara Doyo dan korban Ratmiati. Selain itu, ditemukan adanya panggilan terakhir antara keduanya beberapa jam sebelum korban ditemukan tidak berdaya. Namun, pihak kepolisian masih mencari bukti kuat atas keterlibatan Doyo dari kematian korban, selain menjadi selingkuhan dari korban, dan polisi pun masih mendalami kasusnya. Dari hasil penyelidikan polisi pun menemukan bukti kuat jika Doyo sebagai pelaku pembunuhan. Di saat polisi menemukan adanya sidik jari dari Doyo di baju yang dikenakan oleh Ratmiati terakhir kalinya. Polisi bergerak estafet memburu keberadaan dari Doyo. Satuan Reskrim Polres Blora melakukan pencarian terhadap Doyo di rumahnya, namun tidak ada. Kemudian melanjutkan pencarian di rumah orang tua dari Doyo di Desa Kutukan, Kecamatan Radu Blantung, namun tidak berhasil menemukan keberadaan dari Doyo. Dan akhirnya polisi mendapatkan informasi jika Doyo sudah pulang kembali ke rumah. Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 18.30, Doyo berhasil ditangkap. Terungkapnya kasus ini, Soekardi, sang suami pun sangat terkejut dengan kenyataan pahit yang harus dia terima dan tidak menyangka sang istri telah berselingkuh. Dikarenakan istrinya tidak pernah menunjukkan gelagat memiliki selingkuhan. Sementara Soekardi
menjalin hubungan yang baik dengan pelaku Doyo. Doyo pun mengakui perbuatannya jika dirinya merupakan selingkuhan dan pelaku pembunuhan kepada korban. Doyo mengaku motif dari pembunuhan ini dilakukan secara spontan dikarenakan adanya ketersinggungan atas ucapan yang dilontarkan oleh korban yang menyinggung keperkasaannya. Adanya ketersinggungan sehingga tersangka ini melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Kronologi kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2019. Ketika itu, pelaku sedang berada di rumah orang tuanya di Desa Kutukan, Kecamatan Radu Blantong, Kabupaten Blora. Malam itu, sekitar pada jam 20.00, pelaku mendapatkan telepon dari korban Ratniati yang memberikan kabar jika Sukardi suaminya sedang tidak berada di rumah, lalu memintanya untuk datang ke rumah. Pelaku sempat menolak permintaan itu, tetapi korban memaksa dengan nada yang marah. Akhirnya pelaku pun menuruti keinginan dari korban dan datang ke rumahnya. Tepat pada jam 21.00, pelaku berangkat mengendarai sepeda motor miliknya. Pelaku tiba di lokasi pada jam 21.40, lalu memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon trembesi di tengah sawah. Setelah itu, dirinya pun berjalan kaki menuju rumah korban. Setelah mendekati rumah korban, pelaku memberikan kode isyarat dengan cara memukul tiang sumur menggunakan potongan bambu. Dan korban yang menyadari isyarat itu segera keluar dari rumah lewat belakang. Lalu membalas isyarat dengan menyalakan senter ponselnya. Dan pelaku pun segera masuk ke dalam rumah. Tanpa buang waktu, korban mengajak ehem-ehem pelaku dan keduanya pun berkencan di lantai menggunakan tikar. Setelah selesai, keduanya pun mengambil pakaian lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mencuci masing-masing, korban pun mendekati pelaku dengan berkata, "Wong lanang gede dhuwur ora muasno, ora jantan. Titeni nakoi ise boncengan karo Mbak Am, opo dadine?" Pelaku yang mendengar perkataan dari korban membuatnya sangat tersinggung dan marah. Dan diam-diam pelaku pun mengambil potongan paving block yang berada di depan kamar mandi, lalu melemparkan ke arah korban yang mengenai bahu sebelah kiri dari korban. Pelaku yang sudah terbakar api amarah semakin tidak terkendali. Batu diambil lagi dan dilayangkan ke arah kepala belakang korban sebanyak 9 kali. Korban pada saat itu tidak langsung meninggal dunia. Dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, korban pun masih sempat mengeluarkan perkataan dengan lirih yang mengatakan, "Kenapa kamu tega?" Tetapi pelaku tidak peduli dan mengetahui korban sudah tidak sadarkan diri. Pelaku pun meninggalkan korban, keluar melalui pintu belakang, lalu mengambil sepeda motornya pulang kembali ke rumah orang tuanya. Ternyata sebelum tertangkap, pelaku ini pun sempat mencari orang pintar untuk menghindari pengejaran polisi. Setelah itu pelaku pulang dan ternyata pelaku masih tertangkap oleh polisi. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Blora. Di dalam persidangan, pelaku mengakui segala perbuatannya dan menyesali pembunuhan itu. Pelaku terbukti melakukan pembunuhan tidak berencana. Terlihat alat yang digunakan pada saat pembunuhan itu adalah potongan batu yang ditemukan di dalam kamar mandi korban. Tanggal 16 Maret 2020, Doyo divonis 12 tahun penjara. Perkara perselingkuhan memang menjadi momok dalam kehidupan berumah tangga. Pelaku masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan menjadi lebih baik, sementara korban meninggal dunia setelah melakukan maksiat. Semoga asbab dari pembunuhan ini menjadi jalan korban diampuni segala dosanya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?